Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, edisi kali ini Jejak Inspira akan menyajikan informasi wisata religi yang harus Anda kunjungi di Solo Raya, khususnya masjid yang memiliki keunikan dan daya tarik. Dilihat dari sudut pandang nilai sejarah keberadaannya maupun dari sisi keindahan bangunannya. Kita awali dari Masjid Laweyan. Masjid Laweyan adalah salah satu masjid tertua di Surakarta, Jawa Tengah, yang dibangun pada masa Kerajaan Pajang sekitar tahun 1546. Masjid ini terletak di Jalan Liris nomor 1 Pajang Laweyan, Surakarta, dan berada di dalam Kampung Batik Laweyan, yang merupakan salah satu sentra batik di Surakarta. Masjid ini memiliki arsitektur yang unik, perpaduan antara gaya Hindu Jawa dan Islam, yang dibangun oleh Ki Ageng Henis, seorang ulama dan tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa Tengah. Masjid Laweyan dibangun di atas bekas sebuah pura Hindu milik Ki Beluk, seorang pemuka agama Hindu di Pajang. Melalui wasilah Ki Ageng Henis, Allah bukakan pintu hidayah kepada Ki Beluk dan pengikutnya kepada agama Islam. Pura tersebut kemudian diubah menjadi masjid. Pada bagian dalam, masjid ini memiliki ruang utama yang cukup luas dengan daya tampung sekitar 1.500 jemaah. Ruang utama ini dikelilingi oleh serambi yang juga memiliki arsitektur unik untuk kegiatan keagamaan dan sosial. Di samping masjid, terdapat makam Ki Ageng Henis serta kerabat Ki Ageng Henis seperti Nyai Ageng Pati, Nyai Pandanaran, Permaisuri Pakubuwono V, dan ratusan makam kerabat Kerajaan Pajang, serta makam Sri Susuhunan Pakubuwono II. Masjid Laweyan ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, namun juga menjadi tempat bersejarah bukti akulturasi Hindu-Islam di Jawa, sehingga menjadi salah satu destinasi wisata religi yang populer di Surakarta, yang selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah, baik dalam negeri maupun luar negeri. Masjid Laweyan adalah salah satu aset budaya yang harus dilestarikan, karena memiliki nilai historis, nilai seni, dan nilai budaya yang tinggi. Berikutnya ada Masjid Agung Surakarta. Masjid Agung Surakarta merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Lokasinya berada di Kompleks Keraton Surakarta sebelah barat alun-alun utara. Berdirinya Masjid Agung Surakarta tidak lepas dari peristiwa pemindahan pusat Kerajaan Mataram Islam dari Kartasura ke Surakarta. Pada masa pemerintahan Pakubuwono II, pemindahan ini merupakan imbas dari peristiwa geger pecinan yang menyebabkan Keraton Kartasura hancur. Pembangunan masjid ini tidak terlepas dari peran penting yang dipegang oleh seorang raja pada saat itu. Ketika itu, raja tidak hanya menjadi pemangku kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, tetapi juga sebagai penyiar agama. Berdiri di atas lahan seluas hampir 1 hektar, bangunan utama masjid yang berukuran 34,2 meter x 33,5 meter mampu menampung sekitar 2.000 jemaah, dan secara keseluruhan dapat menampung sekitar 10.000 jemaah. Masjid ini juga memiliki satu kubah utama setinggi 35 meter. Dari prasasti yang ada di dinding luar ruang utama Masjid Agung Surakarta, diketahui bahwa masjid ini dibangun mulai tahun 1757 dan selesai diperkirakan pada tahun 1768. Di masa pemerintahan Pakubuwono keempat, terjadi penambahan mustoko berbentuk paku bumi di puncak atap masjid. Berbeda dengan kubah umumnya yang bergaya Timur Tengah, penggantian tiang juga dilakukan pada tahun 1791 dari tiang berbentuk persegi menjadi tiang berbentuk bulat. Di masa Pakubuwono ke-7 pada 1850, serambi masjid diperluas dengan kolom-kolom bergaya Dorik dan lantai yang lebih rendah. Pagar tembok keliling masjid kemudian dibangun di tahun 1858. Penambahan berikutnya dilakukan oleh Pakubuwono ke-10. Pakubuwono ke-10 membangun sebuah menara di sekitar masjid serta sebuah jam matahari untuk menentukan waktu sholat. Pintu masuk masjid pun mengalami perubahan pada masa Pakubuwono ke-10. Pintu bercorak gapuran bangunan Jawa beratap limasan diganti menjadi bercorak Timur Tengah. Terdiri dari 3 pintu
dengan pintu yang berada di tengah lebih luas dari kedua pintu yang menggapitnya. Sementara Pakubuwono ke-13 membangun kolam yang mengitari bangunan utama masjid. Bangunan ini dimaksudkan agar setiap orang yang akan masuk ke dalam masjid dalam keadaan bersih. Selain itu juga dibangun ruang keputren dan serambi di bagian depan. Masjid ini juga memiliki perpustakaan Islamic Center yang berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam. Juga keberadaan Pasar Klewer sebagai pusat perkulakan produk pakaian maupun souvenir menjadi daya tarik tersendiri. Sampai saat ini, Masjid Agung Surakarta masih menjadi pusat tradisi Islam di Keraton Surakarta dan penyelenggaraan berbagai ritual keagamaan seperti sekaten dan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya ada Masjid Syekh Zayed. Masjid Syekh Zayed adalah masjid yang terletak di Jalan Ahmad Yani, nomor 128 Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Masjid ini merupakan replika dari Masjid Syekh Zayed di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Masjid Syekh Zayed dibangun sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Masjid ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan pada 14 November 2022. Masjid Syekh Zayed memiliki luas sekitar 10.000 meter persegi dan dapat menampung sekitar 15.000 jemaah. Masjid ini memiliki 4 menara setinggi 100 meter dan 1 kubah utama setinggi 45 meter. Masjid ini dibangun dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi, seperti marmer, granit, dan ubin keramik. Interior masjid ini dihiasi dengan kaligrafi Arab dan ornamen-ornamen khas Timur Tengah. Masjid Syekh Zayed menjadi salah satu destinasi wisata religi yang populer di Surakarta. Masjid ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah, baik dalam negeri maupun luar negeri. Masjid Syekh Zayed selain menjadi bukti persahabatan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab, masjid ini telah menjadi simbol peradaban Islam yang agung. Berikutnya Masjid Agung Karanganyar. Pada awalnya, Masjid Agung Karanganyar didirikan pada tahun 1984 di kawasan yang saat itu masih berupa persawahan. Masjid lama yang berwarna hijau tersebut berdiri kokoh selama 35 tahun. Pembangunan ulang Masjid Agung Karanganyar dimulai tahun 2019 dan selesai pada tahun 2021. Pada Jumat 11 Maret 2022 dibuka untuk umum, kemudian diganti menjadi Masjid Agung Madaniyah Karanganyar karena desain arsitekturnya mereplikasi Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi. Masjid Agung Madaniyah Karanganyar memiliki bangunan megah di atas lahan seluas 2,8 hektar dengan suasana yang nyaman. Di halaman depan Masjid Agung Madaniyah Karanganyar terdapat 4 tiang penyangga payung yang berjejer megah. Payung tersebut mirip seperti Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi dan hanya dibuka mulai sore hari. Spot menarik lainnya yang dimiliki Masjid Agung Madaniyah Karanganyar adalah pilar-pilar masjid yang dominan warna krem keemasan. Selain itu, masjid ini memiliki 9 buah pintu berukuran besar, tingginya kurang lebih 3 meter dan lebar 2 meter. Menghadirkan kesan kolosal, pintu tersebut dihiasi ornamen kaligrafi berbahan tembaga dengan warna emas. Juga mihrab dibuat sama persis di Masjid Nabawi sehingga benar-benar terasa seperti di Masjid Nabawi. Ciri khas kontemporer klasik Utsmaniyah Mamluk langsung bisa dilihat dari bentuk pilar melengkung dengan motif hitam putih di semua bagian masjid. Motif karpet pun juga dihadirkan sama seperti di Masjid Nabawi, dengan aroma wangian khas berasal dari kayu gaharu. Kubah besar utamanya berwarna hijau dan dikelilingi 4 menara setinggi 65 meter. Salah satu menaranya berbeda dengan bentuk lainnya karena difungsikan sebagai menara pandang. Di ruang tunggu menara pandang terdapat mushaf Al-Quran jumbo yang ditulis tangan dengan ukuran 1 x 1,5 meter.
Fasilitas Masjid Agung Karanganyar termasuk yang terbaik di Indonesia. Bangunan Masjid Madaniyah terdiri atas 2 lantai yang mampu menampung sekitar 7.000 jamaah dengan suasana yang nyaman. Di sisi kanan dan kiri terdapat area jalan untuk penyandang difabel dan para lansia. Juga disediakan lift yang dapat digunakan semua jemaah. Bahkan di tempat wudhu pun dipisah menjadi 4 bagian termasuk juga untuk penyandang difabel. Masjid Agung Karanganyar adalah salah satu masjid yang indah dan megah di Jawa Tengah. Masjid ini menjadi kebanggaan masyarakat Karanganyar dan menjadi salah satu destinasi wisata religi yang populer di Jawa Tengah. Yang kelima, Masjid Al-Falah Sragen. Masjid Al-Falah Sragen adalah masjid yang terletak di Jalan Sukowati Sragen, Jawa Tengah. Masjid ini merupakan masjid percontohan nasional yang berbasis kedermawanan. Masjid Al-Falah Sragen dibangun pada tahun 1956 oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Sragen. Masjid ini awalnya bernama Masjid Al-Ittihad, yang kemudian diubah menjadi Masjid Al-Falah pada tahun 2000. Masjid Al-Falah Sragen memiliki arsitektur yang modern dan minimalis. Masjid ini memiliki satu menara setinggi 45 meter dan satu kubah utama setinggi 30 meter. Untuk mengelola masjid seluas 1.100 meter persegi di atas lahan 5.150 meter persegi, dengan daya tampung 2.000 jemaah ini, Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM mempunyai 30 orang karyawan yang semuanya digaji UMK karena masjid dikemas sebagai badan usaha milik masjid atau BUMM. Para karyawan itu plus para jamaah yang mau juga berperan sebagai relawan bersih-bersih masjid di daerah Sragen. Masjid Al-Falah memiliki beberapa fitur unggulan sehingga menjadi masjid percontohan nasional yang berbasis kedermawanan. Di antaranya, tersedia beberapa kamar penginapan dan parfum gratis. Dengan kenyamanan ini, diharapkan ditukar dengan sikap sopan dan rendah hati para jemaah. Kemudian, sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel. Semua transaksi keuangan masjid dapat diakses oleh masyarakat umum melalui website masjid. Program-program kedermawanan yang inovatif seperti program zakat, infak, dan sedekah online, program sedekah beras, dan program sedekah hewan kurban. Masjid Al-Falah Sragen memiliki komunitas masyarakat yang peduli terhadap masjid. Komunitas ini aktif dalam kegiatan-kegiatan masjid seperti pengajian, majelis taklim, dan kegiatan sosial. Masjid Al-Falah Sragen telah berhasil meraih berbagai penghargaan baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Pada tahun 2022, Masjid Al-Falah Sragen meraih penghargaan sebagai salah satu masjid terbaik di dunia dari World Islamic Economic Forum. Keberadaan Masjid Al-Falah Sragen menjadi bukti bahwa masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga dapat menjadi pusat kegiatan sosial dan kemanusiaan. Masjid Al-Falah telah menginspirasi masjid-masjid lain di Indonesia untuk menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel, serta mengembangkan program-program kedermawanan yang inovatif. Kemudian ada Masjid Arafah Indonesia. Masjid Arafah Indonesia adalah masjid yang terletak di Jalan Lurik nomor 17 Ngeruki Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. Masjid ini berada di lantai 3, berbeda dengan masjid lainnya yang mayoritas berada di lantai 1. Ruangan utama masjid ini menggunakan AC pendingin sehingga jamaah akan terasa nyaman saat memasukinya, dengan harapan menambah kekhusyuan dalam beribadah. Masjid ini memiliki program yang lebih fokus pada penguatan literasi, sehingga memiliki program dakwah dan pendidikan dengan beberapa kajian rutin di setiap pekannya. Yang pertama ada Majelis Tadabbur Al-Quran atau MTQ yang diadakan setiap hari Kamis ba'da maghrib. Kemudian kajian keluarga sakinah setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Lalu ada kelas tahsin dan tahfidz Al-Quran setiap hari Senin, Selasa, dan Jumat jam 8 pagi. Dan juga tablik akbar yang diisi oleh asatidz maupun publik figur lokal, nasional maupun internasional. Selain program dakwah dan pendidikan, ada juga program sosial. Di antaranya, konsultasi keluarga dengan para konsultan di bidangnya. Berbagi sembako kepada duafa di lingkungan Masjid Arafah, sarapan gratis bersama masyarakat di setiap Jumat pagi, parfum dan minuman gratis, menyediakan alat potong kuku di setiap hari Jumat, dan para santri pengemban amanah yang siap melayani jamaah. Masjid Arafah Indonesia menjadi daya tarik tersendiri, karena tidak hanya menjadi tempat ibadah, namun juga dilengkapi dengan pertokoan sebagai pusat perbelanjaan kebutuhan muslimin,
Di antaranya adalah toko buku Arafah yang menyediakan produk mushaf dan buku Islam terlengkap di Solo Raya. Kemudian, berbagai jenis produk herbal bisa Anda dapatkan dengan harga grosir maupun retail, serta pakaian muslim lengkap yang trendy dan syar'i. Selain itu, ada kantin Kafa yang menyajikan berbagai menu makanan dan minuman, serta Osmani Coffee, kedai kopi yang bernuansa Islami, sangat nyaman untuk bertemu komunitas atau sekedar diskusi.